Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali lagi melihat serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita akan melihat bagaimana keberlangsungan dan juga bagaimana data-data yang akan mereka bawakan serta argumentasi yang mereka ungkapkan, apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Lagi-lagi kita akan melihat bagaimana seorang Ustadz Suma akan selalu saja berkoar-koar tentang iman Kristen yang merupakan kayak seperti makanan hari-harinya lah, seperti itu. Karena mungkin kalau satu hari Ustadz Suma tidak membahas tentang kekristenan, mungkin ada sesuatu hal yang hilang atau berbeda dalam dirinya, seperti itu. Sehingga hal ini kadang membuat seorang para umat Kristen merasa risih karena Ustadz Suma ini kerap kali membahas kekristenan. Bukan hanya itu, kadang melontarkan suatu tuduhan-tuduhan liar yang tidak berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali ke tema kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Silakan bagi yang ingin menyampaikan. Boleh Umi ya? Bisa silakan Umi, silakan. Oke, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran ya, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam ini kadang-kadang ini yang sering kali digunakan standar ganda oleh umat Kristen. Bila Yesus itu sedang padahal ada kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 ya. Di sana kalau di versi yang lain selain daripada terjemahan baru itu dikatakan Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Jadi kadang-kadang umat-umat Kristen ini, teman-teman Kristen ini selalu mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Tapi pada saat mereka membutuhkan bahwa Yesus ini adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, mereka selalu mengais dari Al-Qur'an itu seperti itu. Padahal sebetulnya di dalam Al-Qur'an Isa ini atau Nabi Yesus ini ya dipandang sebagai hamba Allah atau Abdullah. Ya, nabi dan rasul. Tuhan mengajarinya Taurat, memberinya Injil. Ini ada di surah 3 ayat 48. Dan membantunya dengan Roh Kudus ini ada di surah 2 ayat ke-87. Yesus ini adalah kata atau kalimat dari Tuhan yang dihormati di dunia dan di akhirat. Itu ada di surah 3 ayat ke-45. Yesus juga diciptakan dari debu seperti halnya penciptaan Adam. Ini ada di surah ketiga ayat 59. Serupa dengan nabi yang lain. Nama Yesus juga disebut bersama frase alaihi salam seperti itu ya. Sangat jelas di dalam sebenarnya kalau misalkan teman-teman Kristen mau berbesar hati ya di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri begitu bertaburan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Isa ini hanyalah utusan, bahwa Yesus ini adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku, ya kan? Penghakimanku adil karena bukan kehendak diriku tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya sudah sangat jelas. Baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Injil atau di dalam Biblos lah ya, boleh kita kan Biblos. Itu Isa atau Yesus itu adalah utusan. Beliau adalah Nabiullah. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam itu adalah Nabi yang dimuliakan hingga 25 kali disebut ya di dalam Al-Quran. Nah sekarang kadang-kadang begini. Memang Yesus itu kenal dengan Kristen nggak? Kristen saja pertama kali disebut oleh Paulus di Antioquia itu tahun 5 Masehi. Sementara Yesus itu wafat tahun 33 Masehi. Mereka selalu bicara, oh enggak, Kristen ini adalah pengikut Kristus, ya kan? Nah, saat Umi tanya lagi, kalau Kristen mengklaim diri pengikut Kristus, lalu ajaran apa yang diikuti oleh umat Kristen ini yang diambil dari Kristus? Bahkan Kristus saja berbicara, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya tidak. Percuma kalian beribadah kepadaku. Karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Nah, Yesus sendiri berkata seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang apa yang menjadi ibadah-ibadahnya umat Kristen sekarang ini itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan, bahkan Yesus kerjakan. Bahkan Yesus lakukan, seperti contohnya sunat, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman Kristen pasti akan berdalil lagi. Yesus disunat bukan atas kemauannya sendiri, karena Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 baru berusia 8 hari. Oh iya, orang tuanya sendiri mengikuti milahnya Musa, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu tentang perjanjian kekal. Mohon maaf ya, temanya kok terlalu luas ya.
Oh, ini temanya kan tentang Yesus. Ya udah gini, kalau kalian buat temanya lebar, berarti orang Kristen bisa dong menjelaskan dengan lebih banyak waktu. Artinya gini, jangan Oh, sampai ini mah kebiasaan Erben. bentar, Kalau kita gini berbicara gini, bentar masalah dulu. Maksud dikasih aku banyak Nah, gini, mungkin bisa diselesaikan dulu kayaknya Bang. Setelah iya maksud selesai aku baru gini, giliran ya, Bang Erben ya. enggak. gini Iya, gini gini, sebentar. jangan Enggak Bang jangan Erben, sebentar sampai dulu. pertanyaan lebih Sebentar panjang dulu Bang daripada Erben ya. jawaban. Iya itu aja, saya hanya ingatkan. Kalau bertanya Jadi 5 menit, memang udah nggak aneh kalau Erben ini, kalau kita berbicara tentang kekristenan, dia selalu minta banyak waktu karena dia akan ya buka iyalah. PowerPoint. Karena dia akan buka PowerPoint, jam minimal dia minta waktu. Seperti itu, kayak kita lanjut lagi ya. Nah ini menurut umat-umat Kristen, penyaliban Yesus di tiang salib katanya sudah menggugurkan tentang 613 misfot dan 10 perintah Torah. Ya karena sudah dibatalkan dengan penyaliban Yesus. Bahkan ada lagi seorang pendeta yang mengatakan bahwa hukum sunat atau kejadian 17 itu sudah digantikan dengan pertobatan atau baptis. Nah ini, padahal yang namanya hukum kekal sudah jelas, namanya hukum kekal itu tidak bisa dibatalkan. Nah ini kenapa umat Kristen tiba ujuk-ujuk datang, katanya udah dibatalkan karena Yesus disalib. Apa hubungannya? Pertanyaannya, apakah Yesus disalib itu ada kaitannya dengan penebusan dosa atau penggenapan hukum Torah? Tidak. Ya, apakah pertanyaannya Yesus disalib itu keikhlasan dia? Tidak. Kalau Yesus ikhlas disalib atau ikhlas mati untuk menebus dosa, ya tinggal lompat dari pohon, ya kan? Mati udah ikhlas. Tapi ini proses penyaliban ini Yesus melalui berbagai macam penderitaan. Dia lari ke taman Getsemani minta dikawal oleh 3 muridnya. Karena ketakutan, Yesus sampai berkeringat saking ketakutannya, sampai keringatnya mengeluarkan butiran-butiran keringat seperti darah, begitu kan? Yesus sampai bersembunyi dengan ke-12 muridnya hingga ada terjadi pengkhianatan dari seorang muridnya yang bernama siapa? Yudas Iskariot. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kalau Yesus dalam Islam sudah sangat jelas. Yesus adalah Nabiullah, nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga namanya disebut 25 kali. Begitupun nama ibunya dijadikan sebagai judul daripada salah satu surah Al-Qur'an. Nah ini, orang-orang yang menyatakan bahwa saya pengikut Yesus, setiap minggu di gerejaku mau sepertimu Yesus. Tapi kenapa? Justru menghendaki yang manusia yang mereka paksa jadi Tuhan untuk mati terkutuk di kayu salib. Nah seperti itu saja. Ya dari Ubi segitu aja dulu. Mungkin akan ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Nih. Nah ini silakan Ya, Bang Erben, silakan. Iya. Sebelum Erben saya mau sampaikan. Jadi memang di arena ini kita kasih karpet merah ya untuk teman-teman kita Nasrani Kristen ini. Silakan ya bawa argumentasi terbaik ya. Tema diskusi kita ini Yesus, who is Jesus ya. Karena kalian menganggap dia itu sesuatu yang lain yang sedikit strange. Oke, silakan. Nanti ditanggapi sama teman-teman yang Muslim. Baik, silakan nih Bang Erben, waktunya karpet merahnya. Baik, terima kasih. Saya pikir saya yang Bang saya Erben juga dulu. dapat karpet merah dan saya pikir saya duluan dari Bang Erben Bang dulu, Erben. Oh ya, kita kasih sedikit Omnivora dulu deh ya. Karena dia duluan maaf. datang. Silakan. Silakan. Iya, ini tentang Yesus. Siapakah Yesus? Ini sedikit banyak terkait juga dengan episode lalu ya, episode 25 Desember. Tapi kali itu kita fokus pada tanggalnya 25 Desember. Kali ini saya mau berfokus kepada Yesus, meskipun singkat saja. Mengapa Yesus tetap saya rayakan kelahirannya, entah itu 25 atau tanggal lain, bahkan bulan lain. Saya menyatakan bahwa Yesus bagi saya adalah sesosok manusia istimewa yang setelah kelahirannya bertahun-tahun sesudahnya, karena kelahiran nyala kurang lebih karena kelahirannya, maka silih dosa lewat kurban hewan itu dikatakanlah untuk yang menerima Yesus ya, untuk Yahudi Mesianik contohnya, untuk kami sekalian kurban hewan sebagai silih dosa tidak ada lagi. Itu bagi saya keistimewaan Yesus. Silakan dilanjutkan dengan kawan-kawan Kristen lain. Terima kasih. Baik, silakan nih Bang Erben. Oke ya. Silakan. Ada beberapa poin yang harus saya tanggapi. Ada suara yang agak berisik bro. Apakah dari siapa itu? Oke ya. Tadi Umi Dini mengatakan tentang sunat. Umi Dini mungkin di mute dulu, Umi Dini. Oh iya, bentar. Saya sebelum masuk ke Yesus ya, jadi saya tanggapi dulu beberapa poin tadi supaya jangan menjadi bola liar ya. Yang pertama sunat ya. Di dalam Quran tidak ada kata sunat satupun dan esensi sunat tidak ada. Tapi kalau di Alkitab, sunat itu tertulis jelas di Kejadian 17, itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa Abraham akan dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi hadirnya Sang Mesias. Itu makna sunat. Dan itu untuk Abraham dan keturunannya, serta budak-budaknya. Jadi itu bukan untuk semua orang, itu yang harus kalian tahu. Yang berikut ya, tentang kematian Yesus berkaitan dengan pengampunan dosa, kalian orang Muslim tidak bisa memahami ini, karena di dalam Quran, tidak ada yang namanya hukum kurban.
Orang Yahudi yang benar mengerti yang namanya kurban penebusan dosa, kurban pendamaian, kurban penebusan salah. Itu ada di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Cuma kalau kalian belajar dari Yahudi TikTok ya repot. Yang berikut tadi Umi Dini mengatakan Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen yang menentang bahwa Yesus utusan. Tetapi pemahaman yang berbeda antara Kristen dan Islam tentang arti utusan ini yang harus diluruskan. Bedanya di mana? Bagi kalian utusan tok. Tapi bagi kami, Yesus satu-satunya utusan yang datang dari diri Allah. Karena Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebagai apa Yesus? Firman menjadi manusia. Baru tadi Umi Dini mengatakan tentang manusia jadi Tuhan. Nggak ada di dalam Alkitab manusia jadi Tuhan. Jadi Umi Dini dan kawan-kawan apologet muslim banyak gagal memahami apa arti kata Tuhan dan Allah dalam konteks PB. Tuhan itu sebenarnya kan dari kata Tuhan yang oleh penerjemah Alkitab. Jadi kata Tuhan ini sebenarnya produk orang Kristen. Cuma kalian selalu mengacu ke KBBI, tapi kalian apologet muslim tidak mengerti sejarah bahwa kata Tuhan itu adalah gelar menunjukkan kepada kepenguasaan. Jadi yang benar itu nanti kalian bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 2:36. Hai Israel, kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu menunjukkan kepada kekristusan daripada Yesus. Karena Kristus itu kan artinya Mesias yang diurapi atau raja, nabi dan imam. Jadi ini menjadi gap yang sering kali kalian hanya berpolemik, tapi tidak mengerti esensi apa yang mau kalian polemikkan. Jadi mau katakan Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena Yesus itulah yang diutus Allah menggenapkan seluruh hukum kurban-kurban. Contoh Kejadian 3:15, seorang keturunan wanita akan meremukkan kepala daripada ular. Siapakah keturunan wanita itu? Itu Yesus yang mengalahkan iblis. Itu terbukti di mana? Ketika Yesus dicobai, dia tidak jatuh dalam dosa. Ketika Yesus mati bangkit, bahkan dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit menunjukkan bahwa kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Jadi persoalannya di sini kalian tidak mengenal. Dan saya mau katakan ya, Isa Al-Masih di dalam Quran tidak ada kaitan dengan Yesus di dalam Alkitab. Itu Isa yang berbeda dengan Yesus. Kalaupun ada terjemahan Alkitab memakai Isa Al-Masih dengan esensi yang berbeda. Bukan Isa Al-Masih yang dipahami Quran, tapi Isa Al-Masih yang dipahami dalam Alkitab. Itu saja dulu. Oke, saya tanggapi. Siapa? Oh ya, Bro Alwan dulu, nanti saya tambahin habis Bro Alwan. Nanti juga Umi menambahkan ya karena Bang Erben menanggapi Umi juga tadi. Oke, siap. Ada juga nanti Bang Zuman. Ya kita diskusi santai aja, biar dia berkembang ya. Siapa Erben ya? Iya, jadi tadi Erben itu tadi banyak melakukan eksegesa sebenarnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu cherry picking, jadi ngambil satu ayat untuk menjelaskan sesuatu yang kurang lebih bisa mendukung pendapatnya. Kalau dari sisi saya, Erben, pertama saya ingin tanggapi sunat dulu. Saya rasa dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, ittabi' millata Ibrahim, itu perintah yang sangat jelas untuk mengikuti millah Ibrahim. Rasulullah disuruh untuk mengikuti millata Ibrahim. Dan kalau kita bicara millah ya secara bahasa, millah itu masuk diantaranya adalah hukum-hukum termasuk di dalamnya sunnat gitu. Jadi coba pelajari pengambilan istidlal. Kalau dalam bahasa Islam itu istidlal, pengambilan dalil. Jadi salah kaprah kalau mengatakan sunnat itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau misalnya kamu cerita tentang kami ini salah paham tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa Yesus itu adalah utusan dan dia juga Tuhan satu kaligus. Biar sederhananya aja gini, saya pakai logika akal sehat yang biasa kita pakai. Ya, ketika seseorang itu berada di siang hari, apakah dia bisa ada di malam hari di saat waktu yang sama? Bisakah siang dan malam itu bertemu? Bisakah seseorang itu pintar dan bodoh sewaktu di masa yang sama? Bisakah misalnya anak yang nakal itu sama dengan anak yang baik? Bisakah hamba itu sama dia dengan Tuhan di satu waktu? Bisakah orang kalau misalnya dia pendek, tinggi dalam hal yang sama? Ini tentu adalah suatu hal yang mustahil ya. Mustahil. Kekristenan, kesulitan mengeksegesa itu ratusan tahun lamanya. Makanya kalau kita bicara tentang gereja-gereja, bahkan sebelum Biblosmu ada, Perjanjian Baru ada, ya, Mercion itu sebagai yang mula-mula itu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada dua. Dia tidak sepakat dengan Perjanjian Baru, Old Testament dan lain-lain. Konsep juga ketuhanannya bermacam-macam, ya kan? Dia tidak pernah menganggap bahwasanya itu semua periodik ya. Nah, yang saya ingin ajak kita bernalar sehat. Jadi saya ingin bawa keluar kamu dari sekedar eksegesa pengambilan ayat. Saya ingin ajak kamu keluar gitu. Apa sih masalahnya? Yang kamu harus datangkan sini Erben ya, Erben dari sisi pendalilan adalah satu, kamu harus munculkan perkataan Yesus yang tegas bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu aja dulu. Simple, ringkas, padat.
Jadi kalau Yesus sendiri tidak punya klaim seperti itu, lalu kalian mengada-adakan seperti itu, maka itu artinya menambah-nambah, mengada-ngada, bidat. Sedangkan bandingkan perkataan Yesus yang lain yang jelas. Aku hamba Tuhan, aku utusan Tuhan, aku nabi. Itu perkataan semua, perkataan daripada Yesus. Ya, nabi yang ditolak di kampungnya sendiri. Jadi kita di ranah itu dulu. Nah, saya ingin ajak kamu pakai logika dan nalar yang sederhana. Kamu pakai itu dulu. Tunjukkan perkataan Yesus yang jelas. Oke, Sebentar, sedikit lagi. Aku hanya Tunjukkan. sepotong. Gini aja ya, supaya jangan lari ke Umi Dini, ke Juma apa. Kita berdua aja supaya langsung TikTok gimana? Enggak usah. Gini aja, sabar, Bang. Bukan. Maksud aku gini, nanti kamu akan ngomong. Aku hanya bilang aja gini. Karena gini ya, konsepmu panjang, konsepnya Umi Dini panjang, konsepnya Juma panjang. Itu menurut saya nggak fair. Jadi gini. awal dengan saya berdua, saya jamin kamu malam hari ini saya tuntaskan. Enggak, gini, coba dengarkan. Bahkan untuk memahami, Erben dengar dulu, Erben. Permintaan saya. Ya, oke, cukup. Supaya nggak lari-lari. Jadi saya dengan kamu nanti dimoderatori sama You come to my house, you follow my rules. Ya, jadi bahkan sebentar, Erben, jangan buang-buang waktu, jangan wasting time. Sedikit dulu. Jangan wasting time. Ya sedikit Kanda. Jadi Erben, ya sekali lagi kita di sini ada banyak. Saya ambil poin saja. Mau puas kamu tidak puas itu urusan lain. Mau kamu tuntaskan, mau kamu selesaikan itu urusan lain. Saya kasih poinnya ke situ dulu. Nanti yang lain juga menanggapi. Jadi ini kamu harus pahami platformnya gitu loh. Masa platform sederhana kamu nggak paham? Jadi kita semua ngomong di sini, terserah aja ya. Nanti kalau ada sesi waktu kita diskusi itu di lain tempat. Jadi intinya itu, tunjukkan pernyataan Yesus yang jelas. Itu dari saya ya. Silakan ditanggapi sama Erben, mungkin nanti habis itu ke Bang Zuma dan yang lain. Silakan. Kalau kamu butuh pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Itu clear. Cuma kan kalian selama ini tidak menerima itu. Itu persoalan. Jadi bukan tidak ada. Sangat banyak di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi kegagalannya Alwan dan kawan-kawan memahami Tuhan, bahwa barusan tadi saya menjelaskan bahwa kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Di mana kata kurios ini berbeda dari kata theos. Karena theos itu menunjuk kepada sesuatu pencipta sang ilahi. Sedangkan kata Tuhan itu berasal dari kata kurios, gelar kepenguasaan. Dan Yesus mengatakan dia berkuasa di bumi di sorga. Itulah yang disebut dengan ketuhanan Yesus. Tadi Alwan mengatakan mungkinkah orang baik sekaligus menjadi orang jahat. Tapi Bro Alwan lupa bahwa kitab Quran itu sekaligus kertas, sekaligus juga firman. Bro Alwan, kenapa kamu lupakan kitabmu itu kertas? Buktinya kalau ada orang melecehkan Quran, apakah disobek, apakah dikoyak, kamu marah. Kenapa? Karena kertas dengan firman itu, kamu anggap satu kesatuan di situ. Yesus juga dalam iman Kristen, demikian. Bahwa dia memiliki hakikat ilahi karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia juga memiliki hakikat manusia karena dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Dan Maria perawan itu menunjukkan bahwa benihnya itu bukan benih biologis, tapi benihnya itu adalah benih ilahi. Umi Dini tadi mengatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, itu terserah kamu. Tapi Yesus di dalam Alkitab bukan ciptaan, karena firman bukan ciptaan. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman dengan cara berfirman. Apologet Muslim banyak gagal memahami beda kata firman dengan berfirman, beda kata logos dengan kata lego. Saudara Erben, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan sementara dia adalah manusia? Logika Anda kemana? Oke, saya jelaskan samamu. Kamu bisa nggak memahami kalimat firman menjadi manusia? Kenapa larinya ke sana? Bentar. Kalau kamu hanya memahami manusianya, tapi kamu lepaskan dari kata firman menjadi manusia, di sini artinya memori dalam pemahamanmu itu tidak utuh. Kamu suka menangkap panjang ujungnya. Saudara mengatakan firman menjadi manusia, itu firman apa maksudnya firman di situ? Firman, saya jelaskan samamu ya. Manusia gitu. Oke. Saya jelaskan samamu. Bang Zuma, sebentar biar Erben nggak kebanyakan bicara nih. Umi akan patahkan dulu statementnya mengenai Yohanes 13 ayat 13. Ya, coba kamu buka lagi mengenai Yohanes 13 ayat 13. Kata Tuhan itu keluar tahun berapa? Pasca tahun 2000. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 penulisnya bingung sendiri. Coba kamu baca versi ND, versi Clean Cap, versinya KSI. Baca dong. Dari awal itu adalah Yesus, aku disebut guru dan tuan. Aku disebut guru dan junjungan. Aku disebut guru dan rabi. Nah, aku disebut guru dan Tuhan itu keluarnya di TB, di terjemahan baru. Ya, itu di pasca tahun 2000. Silakan buka. Penulisnya sendiri kebingungan itu. Masalah Yohanes 13 ayat 13. Jelaskan. Barusan saya jelaskan sama Umi Dini sudah lupa. Saya meragukan memori kalian memahami kata yang saya sampaikan.
Mengapa? Karena saya katakan dari tadi, kata Tuhan berasal dari kata Tuan. Itu dari kata Melayu. Mengapa kata Tuhan berubah menjadi Tuhan? Itu juga produk orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab namanya Ledecker. Mengapa itu menjadi ada kata hak? Karena penerjemah Alkitab melihat ketuhanan Yesus melampaui semua ketuhanan yang lain, maka dia dibuat jadi Tuhan. Maka Tuhan dengan Allah itu berbeda makna. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Saya Siapa baru ya? tadi. Oke, Enggak, siapa yang membuat Yesus Oke. jadi Tuhan siapa? Saya barusan tadi mengutipkan ayat ke Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan. Berarti "Hai Paulus bangsa yang menjadikan Israel, jadi kamu-" Paulus itu ya yang pernyataan menjadikan betul. Om Idini, jadi kamu Paulus bisa yang jadi menjadikan orang Yesus cerdas jadi dalam Tuhan. dialog. Kamu bisa jadi orang cerdas dalam dialog. Soalnya kamu ngawur kemana-mana. Saya ngawur bagi kamu yang bodoh. Betul. Oleh. Enggak, kamu Jangan ngawur Jadi jangan kemana-mana. gitu. jangan Jangan ngatain begitu. orang bodoh, Bang Memang Erben. bodoh Sekarang lah. sekarang Bang Sekarang Erben gini, dengan saya dulu coba saja tunjukkan deh. dulu. Kalau teman-teman Coba isikan. tunjukkan kisah Rasul Ya, pasal silakan 2 Dari Bang ayat Zuma, tadi 36. silakan. dari Silakan tadi Anda Zuma. tidak bisa menunjukkan pernyataan Kalian Yesus ini, tentang aku dirinya heran sendiri. lihat kalian. Ini room kalian, Yang satu-satu heran itu kalian. kamu, Erben. Kapan sadarnya kamu? Ya, silakan Sekarang Erben dengan Bang apa Zuma, silakan. kesaksian Erben dengan Yesus Bang Zuma, tentang silakan. dirinya? Ayo, coba Oke, jawab ke saya. saya dengan Zuma Kesaksian ya. Yesus tentang dirinya, Ini, ayo. oke, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya. Sebentar, saya tuntaskan dulu Midini. Enggak usah. Nggak bisa Fokus di begitu. situ dulu. Saya punya Nggak usah hak lebay, nggak usah supaya orang lebay. jangan salah memahami Kamu ajaran kudu banyak Kristen. belajar dulu. Yesus Belum. kesaksiannya tentang dirinya siapa dirinya? Coba. Saya Oke, ingin tahu. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Nah, terus Akulah apa awal hubungannya dan dengan akhir. pencipta alam semesta kalau dikatakan akulah terang dunia? Matahari Kau juga sudah- terang dunia. Cuma kamu kapan dewasa? Kamu udah punya Lah. jenggot di atas dan di bawah, tapi Sekarang kamu tak saya tanya dewasa. sama Erben, Aku heran Yesus lihat mengatakan kau. akulah terang dunia. Sekarang itu yang diterangkan Yesus akulah terang dunia itu perkataan yang berasal dari dirinya sendiri atau dari dia yang mengutus dia? Cuma Bang Kamu Zuma Nggak suruh usah baca jawab Yohanes saya, ayat Erben. 17. Bang Kamu Zuma. jawab aja Cuma. dulu. Ibu Dini Perkataan sebentar, Ibu Dini Yesus- ditahan dulu. cuma aku Erben, mau bilang sama perkataan kamu gini. Yesus yang sakti yang seperti apapun saya ingin tahu. Itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang telah mengutus dia untuk dia katakan? Jawab. Aku kan lagi jawab kau potong-potong. Kau Sejak sekarang kau gini, bertele-tele, dengar ya. Kamu mengatakan Kawan-kawan akulah semua, terang dunia. Itu perkataan kawan-kawan Yesus, semua, perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel. Jawab. kawan-kawan semua, saya mau katakan, malam hari ini kita tidak modal ngerocos adu suara cuma ya. Di sini Saya modal tidak otak adu Nana. suara. Udah, Cuman kau di diam, sini tidak kau ada diam. yang bisa kamu Kau bodoh-bodohi, diam. Erben. Kau diam, aku jelaskan. Tenang kau di apa di boncengan. Ya, sekarang Bisa, dengarkan bisa. pertanyaan saya. Perkataan Yesus, akulah terang dunia, itu perkataan dari dirinya sendiri atau perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel? Saya jawab. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan Nah. menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, Nah, seluruh karya artinya- Yesus, seluruh perkataan Yesus, seluruh semua- janji Yesus, semua semuanya itu adalah Artinya dari Bapa. Yesus utusan. Maka karena Berasal- itu, dengar dulu, berasal dari? kalian kepanasan kah? Enggak dong. Mengarahkan takut kamu sama- supaya Juma. kamu waras. Juma, Kamu sudah mengatakan Yohanes Juma. 7 tadi tuh, Yohanes 4. saya mau bilang samamu Juma ya, kalau kau jantan, Eh. kau datang ke CIA, ada brokedo Kenapa harus moderator yang datang? sangat Emang di sana bagus, ilmumu saya bertambah, jamin Erben? kamu puki pas habis. Erben, Puki kalau pas kamu habis di sana kau. memang ilmumu bertambah. Ayo, Aduh, Ayo, aduh, anakku. Juma kau jangan Anakku begitu di Erben, room ini. sadarlah, Aku lagi Erben. jelaskan. Kamu Aku lagi membacakan jelaskan, data kau di mana potong-potong. Yesus Gimana mengatakan, sih? makananku Aduh. adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa yang telah mengutus aku. Nyaho, Oke, berarti Yesus utusan. Dia pesuruh. betul. Nah. Yesus satu-satunya utusan yang terkemuka di bumi di sorga. Yesus Oke. satu-satunya utusan yang tidak Oke. berdosa. Yesus Oke, satu-satunya berarti Yesus utusan utusan. yang termulia Berarti terkemuka Yesus di bumi di utusan. sorga. Memang dia Oke. diutus, firman diutus menjadi Nah, manusia. kalau Dari kamu tadi aku sudah ngomong. akui Yesus itu utusan, nenekmu yang mana ngajarin kamu menyembah dia? Sekarang saya mau bilang sama Juma yang kurang pintar kau, supaya kau jadi pintar. Kamu menyembah utusan Tuhan. Aduh, Dengarkan ya, kasihan kali. Juma. Kamu sudah Juma. mengaku Yesus utusan. Oke ya, Dia saya datang pikir gini melakukan ya. perbuatan Saya yang pikir diperintahkan oleh gini Tuhan ya, yang Juma, untuk dia lakukan. Juma. Kamu Kalau sembah. kamu gini, Celaka. gini ya, Alan, aku lebih suka diskusi sama kau lebih cerdas dari Juma. Coba baca Yohanes 17 Enggak, Erben, enggak, jangan aku mau kebanyakan diskusi sama ngomong. Alan. Baca Yohanes Alan, kau 17 lebih ayat cerdas, 3, Alan. ayat 3 Alan. sampai ayat 4. Enggak, Baca Sudah, Yohanes nggak 17 usah ayat 3 sampai ayat diadu-adu 4. Erben. Itu Bang Zuma sudah, Bentar ya, kamu bentar sudah ya. berdua Di sini aja, berdua aja. Erben, bukan di Gini, gereja. gini. Di sini orang lebih MMC, paham ajaran MMC, Yesus daripada kamu. MMC, Kamu mau MMC gini menjual ya. kecap. MMC, Nggak kau bisa. moderator. Udahlah Erben, nggak usah pansos, ngajak-ngajak ke Gini ya, CIA. gini ya. Ngapain? Gini ya, Itu aja bentar, ditanya dan dia Supaya uraikan kondusif bahwa ya. ternyata Yesus Karena itu gini, adalah Juma ini utusannya. Udah selesai. potong-potong. Jadi nggak enak ya. Jadi menurut saya gini ya, kalau mau kau Juma, kita dialog dengan bagus. Nah, ini sudah dialog. Ketika kau bertanya, izinkanlah berikan kebebasan aku menjawab, ya minimal 5 menit lah. Masa Tapi kamu nggak pertanyaanmu, boleh mengatakan ke orang itu sebagai orang bodoh. Karena kamu sendiri menyembah utusan. oke saya jelaskan ya. MMC tolong ya, saya jelaskan ya. Kata menyembah itu silakan, kata yang Bang. netral ya, kata yang netral. Resetin aja terus.
Ini belum mulai udah ngomong gimana sih? Udah biasa, udah biasa. Umat asumsi. Apakah Sementara faktanya kau menuhankan apakah utusan, seperti kau ini menyembah debat utusan. Islam kelasnya? Yesus mengajarkan Kapan kau naik menyembah kelas? kepada yang mengutus Yesus. Kapan kamu naik kelas Jumaah? Hah? Kapan kau naik kelas? Apa kamu mau TK terus Justru kau? ini saya sedang sadarkan supaya kamu sadar, berhenti menyembah utusan Tuhan. Udah. Kalian sujud-sujud ke batu hitam, kalian cium-cium batu hitam. Saya nggak Nah, masalah. ini yang bodoh. Heran Ini yang ya, Pak. bodoh. Kamu mengatakan bodoh, ternyata kamu yang bodoh. Aduh. Udah Ya, yang Baik, baik. begini, Biar begini. terarah ya, mungkin kita Iya. biarkan dulu Bang Erben ya. Silakan diselesaikan dulu lah, begitu Bang. Ah, Tapi gitu dong, ketika yang lain moderator. menjawab jangan dipotong juga, ya kan? Jadi Biar fair. gini, saya kan belum bertanya, jadi Silakan. mereka bukan menjawab, belum mereka bertanya. Kalau aku yang bertanya, kalian menjawab pasti kebebasan. Cuma nanti ku tanya kalian ampun-ampun juga. Jadi ku jawab Juma ya. Juma, Tunjukkan Ya. aja dulu. Kau rem dulu kesaksian bibir kau Yesus itu, tentang kawan. Aduh. dirinya. Oke. Juma, kau rem dulu kau Hmm. punya bibir, jangan kau los kau gas terus. Belajar kau untuk rem bibir, rem lidah. Iya, tapi di sini Kau kamu Ya, kayak silakan, mama-mama silakan, kayak Bang. gitu. untuk Itu kayak membodohi orang. mama-mama ngerti? itu. Nanti kau bilang kayak Pandi mulut pantat ayam. Ah, heran juga pelit kau. Kau jangan kayak si Pandi itu mulut pantat ayam ku bilang itu. Jangan kau juga nanti ku bilang jadi kayak gitu. Oke, baik. Aku Kita buat menghormati, terarah dulu ya. Mungkin pertanyaannya dulu Gurunda untuk Erben ini jawab, terus nanti ditanggapi. Oke, pertanyaannya kan sudah aku jawab Silakan. ya. Kata menyembah ya. Ya. Jadi gini, Bro Nggak Juma. ada yang bertanya Ini tentang kau kata udah menyembah. dipotong. Gimana sih? Kamu gak usah cari pembenaran kata menyembah. Nanti kau terjemahkan lagi kata Tuhan. Nanti kau terjemahkan lagi kata utusan. Moderator, Faktanya kau menyembah kau utusan hentikan dulu, Tuhan. moderator. Itu aja dulu. Moderator, kau hentikan dulu si Juma itu. Malu aku Baik, lihat oke, kau, mungkin moderator. Gurunda bisa. Lah kan Gurunda belum sebutkan pertanyaannya, Bang. Udah mau dijawab. Mau jawab yang mana? Silakan Ada Gurunda, tadi diulang dulu pertanyaannya pertanyaannya. belum ku jawab. Ya, kan saya pertanyaannya, bilang Bro. diulang dulu. Ya udah, ulangilah. Ya, silakan Gurunda, diulang dulu. Jangan kau takut sama gurumu itu. Kau moderator lebih tinggi. Waktu kau punya hak untuk memute gurundamu itu. Jangan dia jadi Iya, dan pengurus saya di juga sini, punya ya. hak untuk mengendalikan ini dan tidak dikendalikan oleh orang. Gitu, Ya udah, Bang. kau kendalikanlah si Juma. Ya, Oke. makanya Bang Suma dulu yang Ben. bertanya. Ya udah, kau tanyailah. Ben. Aku ladeni kalian malam ini. Semua umat muslim Ya. saya ladeni. Iya, seorang Ya, gila ya, aja ya. juga begitu, Bang. Orang gila Oke, kalau kita cuma mulai, modal bicara silakan. juga bisa. Yang kita minta ini kau tanya. ilmu. Kau- Ilmu bukan Ya, asumsi, silakan, bukan Gurunda. doktrin Pertanyaan. dogma. Kau tanya. Oke. Oke. Bicaralah. Yesus ketika datang kepada Bani Israel dengan serentetan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Oke. Terima kasih pertanyaanmu ya. Ya, silakan Yesus jawab, Bang. mengerjakan semuanya itu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dunia. Karena Yesus mengatakan, aku mempermuliakan engkau dengan melakukan setiap pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi untuk kemuliaan Bapa yang darinya dia berasal, karena dia adalah firman. Jadi itulah sebabnya, kalau kami menyembah Allah, maka utuh kami harus menerima dan mengagungkan Yesus. Karena seluruh kepenuhan kealahan, kehendak Allah, sudah Allah limpahkan di dalam Yesus. Begitulah posisi Yesus itu bagi kami. Saya mau sedikit menjelaskan sama Bro Juma tentang menyembah. Raja Daud itu menyembah Raja Saul. Daud menyembah Raja Saul karena dia belum raja waktu itu. Tapi Daud itu seorang yang benar-benar menyembah Allah. Apakah Saul yang disembah itu menjadi Allah? Tidak. Jadi penyembahan kepada Raja Saul itu bentuk penghormatan. Penyembahan kepada Allah itu pengakuan bahwa Allah pemilik semesta. Saya menyembah Yesus karena dia raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana kekuasaan dan kerajaan Yesus itu adalah dari Bapa. Dan saya menyembah Allah Bapa yang menyatakan seluruh kehendaknya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kata menyembah di sini tidak sepraktis yang kamu pikirkan. Yang butuh di Nah, sini sekarang- adalah kemampuan Oke. kamu memahami kata pada Oke. konteks. Sekarang kalau Bukan gitu, memahami kata ada berapa berdasarkan sembahanmu, selera Erben? yang sempit. Erben, sembahanmu ada berapa, Nah. Erben? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya menyembah hanya Allah yang Esa sebagai Allah Sang Pencipta. Dan Sembahanmu ada saya berapa? menyembah Yesus sebagai Sembahanmu Dios ada bagi berapa? saya. 1 atau 2? Atau 3? Ini kayak anak TK. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya butuh orang muslim yang cerdas. Bukan Kamu seperti Juma. jangan membodoh-bodohi di Modal sini. podcast ya. Saya Tadi kau tinggalkan katakan dulu ya. kau menyembah Oke, dadah, kepada dadah. Yesus. Nah, Oke. kau juga Saya menyembah kepada butuh- Bapa. Gini ya. Sembahanmu ada berapa? Kabur. Jangan kabur. Sembahanmu ada berapa? Sembahanku udah kujawab tadi sama menyembah itu kan kata yang netral. Kau punya Saya Esa. Kamu kau isi. pintar, melilit lidahmu itu pintar. Yang saya tanya Makanya- sembahanmu ada berapa? Esa katanya Gurunda. Esa berarti 1. MMCI coba 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 tunjukkan dong. Biar saya tatar dulu si Juma gurundamu ini malam. Sembahanmu ada berapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Erben?
Ini room ini kok nggak mau tunjukkan ayat, ketakutan kalian kepanasan kalian. Bukan gitu bang, gini Sembahanmu kita ada berapa? bawa Itu aja senjata dulu. sendiri Oke, bang, oke, aku bawaan tunjukkan ya. sendiri bang. Oke, Sembahanmu ada berapa? Share screen. Oh, sembahanku itu Esa, nenekmu kiper. Ayat Share 5 screen ke sampai sini 6. bang. Oke, Sembahnya siap, Esa, siap. tapi 1 nyembah manusia, 2 nyembah roh. Memang Esanya di mana? Oke, 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 Lo oke. pribadi-pribadi yang kau sembah itu ada 3. Mana share screen-nya bang? Saya Oke tampilkan. ya. Ya. Oke, kau tampilkanlah sayang. Oke, udah. Nah, oke cinta. Oke. Nah, gitu dong, Bros. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kalian tidak bisa memahami kata Allah ini karena bagi kalian nama, Iya. bagi kami itu panggilan sebutan di situ ya. Hanya Namun dengan cuma bagi kata kita Allah. hanya Dari Al-Quran. tadi kau janji kau diam, sekarang kau ngerocos. Kapan kau punya mulut itu bisa kau rem? Apa nggak ada remnya lagi biar ku injak? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi gini, saya menyembah berarti beda, Allah kan? saya hanya kepada Bapa di surga yang darinya Yesus berasal. Saya menyembah Yesus Yesus? sebagai Raja saya, segala Raja. Nah, Berarti berarti Yesus sembahanmu sebagai ada Tuhan, itu 2. kata Paulus tuh. Berarti sembahanmu ya. ada 2. Aduh. Paulus Ya, tuh yang terserah- ngajarin kamu Yesus jadi terserah Tuhan. kau lah ya. Paulus Iya, jelas ini. ya. Jadi gini, kalau kau nggak nanggap lagi, bukan salah di aku, tapi yang salah itu adalah otakmu. Kamu sembahan Jelas ya. 2. Nah, Yesus sembahannya ada berapa, Yesus? Yesus sembahannya ada Yesus- berapa? Yesus dalam natur kemanusiaan dia menyembah kepada Bapa. Bahkan Nah, Jadi jelas ya yang berarti yang Yesus yang sembahannya yang satu. Bapak ini siapa? Paulus ya. Bapak ini siapa? kalian kok potong-potong terus gimana sih? Masa Nah. bertanya lebih Aduh, ngatain orang Karena saya bodoh, nyatanya Kita begini lebih yang menguasai Ini. kitamu daripada kamu. Ah, Kamu enggak, baru mau enggak. membodoh-bodohi Ini orang, Bang kita sudah menguasai lebih dulu. Yesus datang menyembahnya kepada Bapa. Dan situ nyembah kepada Yesus. Ajaran siapa itu? Kau punya telinga ada Kak Juma? Tadi saya bilang saya menyembah Yesus sebagai Raja, sebagaimana Daud menyembah Saul sebagai Raja, tapi bukan sebagai Allah Sang Pencipta. Kau punya otak, memorinya ada nggak? Atau sudah penuh biar saya tambah? Nah, itu tadi kau menyembah Yesus. Itu tadi kau Kau sendiri yang macam mana menjelaskan. kau? Karena Yesus Tante. itu adalah Sang Firman. Oh, Tante, Yesus Tante. itu Kau panggil, gua panggil kau itu guru kau lagi. sembah Kau panggil Yesus Tante lah. tadi Ya, karena kau dia panggil. telah menjadi Ya, Tante. manusia. Dia Ya, ada Firman telah Tante. menjadi manusia. Dia adalah terang dunia. Makanya Ya, kau Tante. sembah. Jangan Tante. kau sama-samakan dengan Raja Saul. Itu nggak ada hubungannya itu. Alwan, Yang sekarang kau menyembah menyebutkan Yesus Alwan. anak Maria itu, Alwan, kau kau dudukkan lebih Yesus pintar dari itu semua sebagai ini. Aku mau Tuhan. dialog sama kau lah. Ya, aku mau dialog sama Alwan deh. Erben, jurus mengadu-ngadu itu nggak berlaku di sini. Enggak, aku Lanjutkan. sama kau aja. Aku sama Bang kau. Nggak ada, MMC nggak tolong ada. bukain Yohanes Oke. 17 deh, 17 ayat 3 sampai 4 biar Jangan mau masih Yohanes utuh nih si 17 ayat Erben 3 nih. ya. Kita baca Udah mulai 17, ayat 1. udah kamu kenapa takut? Enggak, 17. ayat Yohanes 1, ayat 17 ayat 1. 3 sampai dengan 4 Ya nggak Bang. Tolong apa-apa. buka Silakan Bang. aja mulai dari nomor Oke, 1. nggak apa-apa. Yohanes. Iya, tetap aja. Oke, 17 kita baca. Yesus semua ya. manusia, Erben. Aduh, kau itu. Gak apa-apa, Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa. Jadi jangan ikut yang berdosa. Yesus manusia yang Kalau dia tidak berdosa, kenapa dia terkutuk? Ayo, kenapa dia Inilah terkutuk? hidup yang itu Oh. yaitu Dia bahwa mereka terkutuk mengenal untuk Engkau membebaskan kami satu-satunya dari Allah hukum. yang benar dan mengenal Kenapa Yesus kamu? yang Kenapa Engkau kamu yang utus. dibebaskan dan hukum Taurat? Emang Taurat Ya, itu itu diperuntukkan untuk kalian orang Batak? Hah? Hukum Taurat diperuntukkan untuk semua orang yang mencintai Allah. Kau jangan rasis. Kenapa rasis, Yesus kau. terkutuk di tiang Ajur, salib ajur. kalau dia tidak punya dosa? Udah ya, Ayo. udah ya. Jadi Nggak usah kabur, nggak usah kabur. kirain Nggak usah kabur, Erben. Satu dong, satu dong. kirain Satu si apa sih? Timotius 2 nomor 5, Yesus adalah Nah, ini ada- manusia. Ada Selesai. Bang Alwin juga ini. Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa sudah di Mau surga sempurna mulia. mau tidak sempurna, Yesus nggak buktinya apa-apa, dia, nggak apa-apa. buktinya dia Karena tidak Yesus bisa berkata-kata manusia dari yang dirinya sendiri. sempurna, maka kami tidak mau lagi mengikuti yang berdosa, boros. Karena Yesus manusia yang sudah di surga, kami nggak ikut manusia yang di kuburan lagi, bos. Di Apa salah, sorga nenekmu kiper, siapa yang bilang Yesus di sorga? bos? Kalau Yakin Isa Yesus nggak berdosa? ada, Yakin Kalau Yesus Yesus nggak itu Isa ke langit, berdosa? adalah- bukan ke sorga. kalau Isa dasar adalah Yesus, terjemahan. kalau Isa adalah Yesus dikatakan dalam hadismu, ketika setan ingin menjamahnya bisa jubahnya. Hanya Yesus yang tidak dijamah setan. Itu Iya, dalam hadismu. nah, memang Jangan karena dia hanya utusan demi- Tuhan. Terus apa Ya sudah, masalahnya? kenapa? Oke, utusan yang lain Yesus itu gimana? hebat memang. Yesus luar biasa. Haleluya, Kenapa? kau akui kan? Karena dia Terima utusan kasih Tuhan. Kau mengakui Yesus Iya memang, utusan paling dia hebat. nabiku, dia Semua orang rasulku. Muslim, mulai Yang hari salah ini itu bukan. kamu menyembah Karena menerima nabiku. Yesus utusan yang tak berdosa. Yesus Ya, manusia yang tak berdosa Yesus diterima cuma. Dosa Semua yang berdosa, lain tapi jangan dia ikut tetap berdosa, aja jangan manusia. ikut berdosa. Siapa Lalu kau tidak berdosa? sembah. Kata Jangan berdosa siapa? lagi, jangan ikut yang berdosa. Kata Ya, siapa itulah Yesus yang tidak tak berdosa? Buka Lukas pasal 24 ayat 25. Quranmu sendiri mengakui kalau kau kutip tadi Isa sama dengan Yesus. Cocok, Ini jangan Yesus kau itu menyerang. manusia. Ya nggak apa-apa manusia yang Mau sempurna. dia Itu terkemuka, bukan di surga. mau dia Nggak masalah, tersuci, bro. Nggak tetap masalah. aja dia manusia. Kenapa Silakan kau Alwin, sembah Alwin. manusia rupanya? Udah ya, Hah? jadi- Betah juga kamu Ya, gila begitu jangan menyembah cerdas. Ini manusia. ada Dia cerdas ada kau Alwin juga. Gurunda juga ingin ikut berdiskusi. Silakan Alwin.
Satu-satu ya, satu-satu biar selesai kalian satu-satu. Iya. Supaya nanti Mau kalian nanya, jangan gini. mau nanya satu aja nih sama Pak Erben. Oh, silakan Di mana bos, mantap. di mana Yesus mengakui diri sendiri, akulah firman yang berasal dari Bapa. Nah itu aja. Nggak ada. Jadi gini, orang Kristen Saya kasih belajar bocoran Ada. Erben, nggak ada. kalian itu kok nggak tahu sih. Ngarang. Coba tunjukkan ayatnya kalau ada. Baptis saya di malam kalau ada. Yesus mengaku firman. Di mana? Kau itu Begini ya. kurang kerjaan kamu tuh Erben, suka Sama nipu. saja, Tunjukkan sama satu saja. ayat Yesus mengaku firman menjadi manusia, kau boleh baptis saya. Ini malam. Akulah firman dari Bapa gitu. Oke, Coba oke. cari. Ah, Nggak ada. tunjukkan. Jadi gini. Oh, Bang ini Hussein ada aja di bisa sini. jawab kayaknya. Aku heran lihat kalian. Aku mau jawab, kalian potong-potong. Oke, jawab. Kalian mau bertanya atau mau ngerocos? Udah nggak usah nangis Erben, jawablah. Gimana? Oke Ntar ya. lagi juga kabur. Oke, di dalam Injil Yohanes dan surat Yohanes jelas dikatakan firman yang hidup itulah Yesus. Di situ ya. Jadi iman Kristen bahkan Allah SWT dengan baginda Udah, saya- Muhammad tidak pernah meragukan tentang keberadaan Yesus sebagai firman, tidak pernah. Kalau kalian bertanya seperti itu, maka kalian harus bertanya dulu kepada Allah sembahan kalian. Iya, Dan firman itu baginda Nabi apa? kalian. Pertanyaannya firman itu Artinya apa begini. menurut Al-Quran? Kamu bawa Artinya- Al-Quran. Sekarang firman di dalam Artinya Al-Quran apa? begini, aku lagi jelaskan gimana sih kalian ini Iya, apa? nyerocos. Nyerocos dari tadi kamu nyerocos. Gua nggak bilang nyerocos. Umi Dini Coba dulu di waktu dalam nangis. Al-Quran firman Ini. artinya apa? Umi Dini dulu waktu nangis gara-gara Palen itu aku dengarkan lo suaramu Umi Dini. Lebih merdu nangismu daripada ngoceh. Ah, udah, nggak usah lu nggak usah lari kemana-mana. Aku Nangis, jadi apa nangis? jadi membuka luka Udah lama jawab, ya. firman di dalam Aduh. kamu udah bawa Al-Quran. Sekarang firman di dalam Al-Quran apa artinya? Nggak mau aku bahas Quran, nanti kalian bilang penistaan. Lah, Nggak kamu mau. tadi bawa Al-Quran. Kenapa nggak mau bahas Al-Quran sekarang? Udah, nggak mau aku ah. Ayo jawab apa firman di kalian- dalam Al-Quran? kalian Jangan itu cuma putus telinga, pansos putus doang di telinga. sini, pinteran dikit gitu loh. Erben mau pansos kok pamer Bukan, otak bukan. kopong sih. Umi Dini dibilang istriku. Enggak, udah. Dibilang Jawab aja istriku gini, firman. Papi Kamu itu kan bawa-bawa laki-laki, hadapi Al-Quran. laki-laki katanya jangan Enggak, wanita. kamu kan bawa-bawa Jadi jangan Al-Quran. wanita ya. Enggak. Katanya Aku di mau- dalam Al-Quran Kalian- tidak menolak kalau Yesus itu firman. Menurut kamu firman di dalam kalian- Al-Quran itu apa? Jawab, nggak usah banyak alasan. Duh, aku nggak mau sama Umi Dini ah. Umi Dini. Kebanyakan nangis, Pak. alasan. Kebanyakan Pak. alasan. Nanti kamu nangis Udah, seperti jangan kau aku kebanyakan nangis dengan alasan. Palen itu. Firman di dalam Oh, Al-Quran Palen. apa? Aku belikan rokokmu juga, kau bilang nanti aku nggak enak ah. Nanti kau nangis. Bawa-bawa personal ad Oke, hominem. oke. Ini nih kebiasaan kafir untuk kayak begini. Udah nggak bisa jawab, terus ad hominem ini kebiasaan kalian gitu loh. Saya heran melihat Umi Dini. Dibilang orang Kristen kafir. Satu kata Kristen pun belum pernah saya temukan di Quran. Iya, belum pernah aku temukan kata Kristen kafir di Quran. Loh, apakah Quran tahu yang nggak? sempurna Sekarang itu bawa lagi digunakan? Al-Quran. Sekarang bawa lagi Al-Quran. Aduh. Kafir di dalam Al-Quran apa? Jawab. Kamu ini gini. asal mangap aja tapi nggak tahu penjelasannya. Itu, Gimana, Ben? begini. Kamu tuh nggak naik-naik kelas dari dulu, kelas coro terus. Wah, Ya, saya ngomongnya nggak si apologet. Gini, Makanya saya- aku saya bilang nggak butuh kamu naik kelas, kalau karena dijauhin dari saya laptop, sudah di kelas kamu tertinggi, Umi kalau Dini. kamu Saya udah di kelas kalau tertinggi. tanpa PowerPoint itu kamu kosong, otakmu itu kosong, kepalamu itu kosong. Ya, karena kamu bisanya nyontek, mau debat, udah kayak sales agama, bawa-bawa PowerPoint buat apa coba? Makanya Umi sering kali bilang si Erben kalau dijauhin dari laptop, dari PowerPoint nggak ada apa-apanya. Oh. Biasanya ngejelasinnya contekan. Seandainya Udah disusun ya Umi. aku bukan Erben, Umi Dini akan kujodohkan sama si Palen Yahudi TikTok, sama si Itsak juga Yahudi TikTok. Terima kasih Apa kawan-kawan kan semua ya. RBT-nya? Katro. Oke. Berarti Oke, Yesus terima nggak kasih. pernah bilang dirinya firman nih kan? Daripada Kristen entah dari mana Jadi datangnya. gini, ya. Alwin, sama saja Iya. di mana Allah SWT pernah ngomong kepada Muhammad, akulah Allah. Pernah nggak ngomong? Oh ada. Di mana? Ada dong. Saya tahu Ada dong. saya Ada dong. Allah SWT tidak pernah berjumpa dengan baginda. Nah, Terima terus kasih emang ya. sama Yesus pernah? Kalau sama Yesus jelas, aku datang Di dan mana? keluar dari Bapa. Yesus ngomong, apa Bapa di surga ngomong melalui suara. Pernah Inilah ketemu nggak? anak yang Pernah aku ketemu kasihi. nggak? Pernah Kepadanya ketemu lah nggak? aku berkenan. Pertanyaannya Oke ya? pernah Kata ketemu Lukas. nggak? Udah. Kata Kalian Lukas udah kan. gugur. Oke, sekarang saya hanya kasih kata penutup aja. Cuma kalau Gak usah kau- kabur. bentar. Jumaku sayang. Ya, Kau dengar ya Jumaku sayang? dengar Erben. Datanglah kau ke CIA sebagai seorang laki-laki untuk berdialog dengan saya. Jangan Tapi mau kalau Bang kamu Juma. bukan laki-laki, Emang kalau kau di sana bakal datang. ilmumu bertambah. Alwan, Jangan kau turun datanglah derajat ke CIA kalau sebagai saya. seorang Saudara laki-laki. Erben, Tapi kalau kau bukan misalnya ilmumu laki-laki, bertambah. lologet. Udah, kau bertelur aja di rumah ini. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Jadi Oke, Erben Aku ini mengasihi Bang, kalian semua ya. Damai Pertanyaan Natal doang, untuk kalian semua ya. Damai Natal Erben untuk ini kalian masuk semua channel ya. aku.
Oke, baik, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta mendengarkan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap data dan argumentasi yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya? Dan kalau kita mendengarkan di hari ini mereka membahas tentang Abraham dan keturunannya seperti itu. Namun yang menjadi pusat perhatian bagi saya pribadi, mengapa Ustadz Suma ini selalu saja doyan untuk membahas tentang kekristenan. Bahkan ada satu statement pernyataannya Ustadz Suma bahwa ketika membahas tentang Islam pasti akan membahas orang-orang kafir, yang mungkin dimaksudnya itu adalah orang Kristen itu sendiri, kita tidak tahu ya. Tapi yang menjadi suatu pertanyaan yang timbul dalam pemikiran saya, dalam hati saya, kenapa dengan agama Kristen dan mengapa Ustadz Suma harus membahas tentang agama Kristen? Bahkan ada di salah satu video ketika Ustadz Suma berceramah atau memberikan suatu materi atau arahan kepada di depan banyak orang, yang pastinya umat Islam, dia membahas tentang kristologi, membahas tentang kekristenan di dalamnya, bukan membahas tentang agamanya seperti itu atau keyakinannya. Ini kan yang dinamakan suatu keanehan ya. Seharusnya ketika dia berhadapan dengan sesama muslim dan juga jemaahnya atau mungkin pengikutnya, dia kan harus menjelaskan tentang iman dan keyakinan mereka, pengajaran-pengajaran mereka seperti itu, tanpa harus mengkaitkan dengan iman kekristenan seperti itu. Tapi ya kita berdoa supaya ketika Ustadz Suma menjelaskan tentang kekristenan, yang dimana dia menyatakan bahwa dia seorang kristologi, supaya ketika ada orang yang mendengar, orang itu bisa melihat kebenaran dan keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan ya kita hanya bisa berdoa ya, supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini berhenti untuk mengusik-musik. Ya tidak masalah kalau Ustadz Suma mempelajari Alkitab atau mendalami Alkitab, tapi guna untuk melihat kebenaran firman Allah di dalamnya, bukan untuk mencari kesalahan, karena tidak ada terdapat kesalahan satu titik pun di dalam Alkitab. Dan kalau Ustadz Suma mau memahami kebenaran firman Tuhan itu atau firman Allah itu, Ustadz Suma harus mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, membaca dari Kejadian hingga pada Wahyu, supaya Ustadz Suma bisa mengerti dan memahami tentang maksud dan rancangan dan karya Allah yang dinyatakan untuk umatnya seperti itu. Ya, kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka terus diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik, membuka setiap kebenaran yang selalu saja disalahpahami atau disalah mengerti oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak mengimani dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita berdoa supaya dimanapun mereka berada, dalam pelayanan mereka, dalam media sosial ini, supaya banyak orang yang boleh mendengarkan kabar baik, Injil kerajaan Allah, dan banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.